Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya akan tanyakan langsung ke Prof. Adrianus. Prof, jadi nama Anda ternyata banyak juga dijadikan landasan begitu apa yang Anda katakan soal bunuh diri kalau tidak salah. Apa yang kemudian menjadikan atau landasan apa yang dari teori Anda mengatakan seperti itu? Ya, sebagai kriminolog saya lebih suka ini pembunuhan sih. Oke. Ya, adrenalinnya lebih naik tuh kalau pembunuhan ya. Oke. Cuma faktanya ada nggak? Ya, dengan TKP sekecil itu, maka tidak ada orang kedua tuh, gitu ya. Kecuali kalau TKP-nya besar di luar, maka lalu ada kemungkinan ada orang datang lalu nggak kelihatan. Ini TKP-nya hanya kamar kos gitu ya. Nah, maka ketika tidak ada yang mendukung, ditambah lagi dengan adanya sidik jari di Lakban, maka itu makin memperkuat. Tapi toh saya juga memberikan reservasi bahwa bunuh diri dengan menahan, ya, menghentikan jalan nafas itu menyakitkan. Oke. Maka mesti ada alat bantu namanya. Saya pakai istilah alat bantu. Apakah itu obat tidur atau yang lain yang membuat lalu kemudian dia bisa Lebih rileks. bisa rileks gitu ya. Oke. Nah, apakah itu benar nggak tahu ya, tergantung datanya. Sampai situ saya masih bilang bahwa tergantung datanya karena saya nggak tahu. Oke, jadi menurut Anda sebetulnya kecenderungannya ada, tapi juga harus didukung oleh data yang ada di lapangan. Betul, kan berpikir akademik begitu. Ya kan, saya boleh salah tapi saya tidak mau bohong gitu ya. Oke, tapi itu menarik ketika memang menyedot banyak perhatian, jadi pijakan para netizen juga ikut bersuara hari ini era post-truth, semua orang mencari pembenaran atas keyakinannya begitu, Prof. Jadi artinya orang sah juga kemudian meyakini itu? Iya, kalau lihat dari kecenderungannya, Mas Yan, itu orang lebih melihat ke konteks keluar TKP. Oke, Ya. oke. Pekerjaannya lah, lalu kemudian kesibukannya di menangani TKP. Atau sedang ditangani apa? Ya. Lalu nanti ujung-ujungnya menurut saya cocokologi kan. Oke. Ya, konspirasi keluar gitu. Tetapi jangan lupa, ini teorinya Pak Arianto nih, berangkatlah dari TKP kan. Nah, disitulah faktanya. Dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan mengundang dokter forensik melakukan otopsi, mengundang ahli digital untuk melakukan digital forensik, mewawancari beberapa orang, bahkan katanya sudah berapa orang tuh, 15 ya Pak Yusuf ya, gitu ya. Lalu kemudian menyita beberapa barang, menggeledah, melakukan olah TKP berkali-kali. Ya itulah semua data yang tadi terakhir ini kemudian disinkronkan, kalau memakai istilah Bapak tadi. Oke. Gitu. Oke, Pak Arianto, komentar Anda? Saya hanya menyoroti gini ya, definisi penyidikan itu adalah membuat terangnya perkara. Ya. Nah, sekarang kewajiban daripada penyidik itu sebetulnya tinggal membuat terangnya perkara. Kalau menggambarkan ini pakai mosaiknya itu ya. Dia mesti nyari ngumpulkan barang-barang bukti itu ya. Dari bagian Inavis mencari barang bukti yang selengkap mungkin mengenai bekas-bekas jejak yang ada di situ. Yang dari ahli CCTV itu ya, dia akan mencari selengkap mungkin rangkaian itu apa yang terjadi. Tapi kan itu kan kepotong-potong itu kemarin itu ya. Saya tidak tahu persis apakah mereka itu ada dipotong atau hanya karena kebetulan yang dia omongkan itu yang waktu itu yang didapat itu aja gitu kan. Nah itu, jadi intinya adalah penyidik sekarang harus menyampaikan kepada publik apa yang didapat dari serangkaian CCTV-nya ini loh, lengkapnya kayak gini. Kemudian sidik jarinya ini lengkapnya kayak gini. Kemudian mengenai kalau kita mau bicara menjawab mengapa orangnya meninggal itu kira-kira ini sebabnya ini gitu. Itu aja disajikan, inilah nanti dari situ akan muncul. Oh ini berarti kesimpulan terakhir bahwa dia itu matinya karena ini gitu. Tapi logika alurnya tadi sudah dijelaskan begitu terangnya, ya Pak Ari? Yang penting sekarang terangnya perkara itu dengan bukti-bukti yang ada maksimal saja gitu. Jadi memang tidak bisa menjamin seperti Prof tadi kan mengatakan jangan terlalu harus bisa betul-betul perfect gitu ya. Semaksimal yang dia bisa kerjakan itu sepanjang penyidik itu jujur ya apa yang didapat kemudian disajikan nanti biar publik bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kira-kira ini sebabnya kayak gini gitu. Tapi kalau Mas Yan tadi mengatakan harus kemudian logika hukumnya disampaikan dengan lebih clear, lebih meyakinkan, lebih humanis, bukankah itu juga berbahaya kemudian ketika itu juga tidak sampai pada masyarakat dengan jelas begitu? Kalau saya menerima tadi dari Bapak mengenai itu, kelemahan polisi sekarang ini Pak ya memang tidak ada kemampuan untuk ngomong dengan publik itu nggak saya mengakui itu. Karena polisi sekarang ini hanya yang penting saya udah kerja gitu. Tapi nggak ngerti apa yang pengen diketahui oleh publik itu dia nggak jawab gitu. Akhirnya kan polisi dicurigai menutupi kejujuran itu yang kelemahan polisi sampai sekarang. Saya udah sampaikan kepada humas kepada semua untuk mengadakan reformasi mengenai cara mempublikasi gitu. Tapi sampai sekarang saya belum berhasil. Akibatnya polisi sekarang yaitu nggak ada kan menarasikan yang bagaimana supaya publik itu jadi
tidak bergejolak gitu ya. Ya polisi hanya yang penting saya kerja gitu. Itu. Atau mungkin Enggak, memang kelemahan untuk itu. Strategi publikasi itu menurut saya sudah ketinggalan zaman. Dulu kan belum ada medsos ya. Sekarang ada medsos ini harusnya yang nomor satu polisi itu harus pandai mempublikasi. Kalau dulu saya nyarankan pada Pak Tibio ya waktu itu Kapolrinya, Pak, polisi itu sekarang tugasnya tidak hanya menyidik, bisa mengungkap, harus bisa ngomong sama publik, Pak. Ini loh kerjaan saya itu. Oke. Karena Itu berbahaya memang. ketika orang mencari pembenaran Sekarang kan sesuai yang keyakinan gitu menguasai ya. kan medsos Pak Ari, ya. yang menguasai gitu. Jadi yang terbentuk opini publik itu ya dari medsos. Sementara polisinya pelit banget memberikan ini. Contoh tadi misalkan pada waktu mengumumkan pelan banget ngomongnya. Kenapa nggak ngomong kayak gini aja ini loh, ini yang ini gitu ya. Kan itu lebih baik, publik lebih tahu kan daripada ditahan-tahan kayak Pak Murdiono dulu jadi menteri kan dulu kan. Oke, baik. Itu sayangnya kayak gitu oke. publikasi daripada polisi kelemahannya kayak gitu. Ini Baik. mudah-mudahan didengar dan mudah-mudahan berubah Pak. Ada Jadi perbaikan ya masalahnya. ke depannya. Pak Yusuf dari Kompolnas, menurut Anda apa yang kemudian harus diperbaiki agar besok disampaikan publik tidak terpecah lagi mencari pembenaran versinya masing-masing begitu Pak Yusuf? Yang kita lihat apa yang ada di publik itu sebenarnya logika itu juga ada dalam penyelidik. Hanya penyelidik mendapat jawaban tidak. Ini meninggal, ini pembunuhan. Misal fakta kapan dia meninggal. Itu bagian dari fakta yang bisa menjelaskan ini pembunuhan atau bukan. Baru penyebab kematian, hasil otopsi. Apakah penyebab kematian hasil otopsi ini pembunuhan atau bukan. Masih terus berdebat dia itu. Oh, ini pembunuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalau ini dibunuh melahirkan penyebab kematian ini? Oke. Itulah fakta-fakta itu. Jadi apa yang di publik itu saya kira wajar-wajar saja. Karena logika publik itu sesungguhnya mencerminkan bagaimana logika penyelidik itu ketika dia mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti itu sesuai dengan apa yang disampaikan persis mantan Kabar Reskrim Pak Arief Sustiono kan itu sebenarnya dia mengasumsikan 3. Penyelidik itu perlu mengasumsikan 3. Pertama pembunuhan, yang kedua bukan pembunuhan tapi bukannya itu 2, bunuh diri atau kecelakaan. Oke. Sehingga fakta-fakta itulah yang akan menjawab. Jadi maksud Anda perdebatan publik itu sebetulnya di penyelidik sudah ada. Ya, Antar itu tidak bisa kita tutupi, itu tergambar bagaimana penyelidik itu mengumpulkan. Yang tidak boleh itu kan dia gunakan asumsi itu, dia kumpulkan bukti itu untuk mendukung asumsi, itu yang tidak boleh. Oke. Itu yang kita kontrol sebagai pengawas itu. Namanya kan itu kalau dalam sistem peradilan pidana disebut criminal control criminal control model. Ditetapkan dulu, ini asumsinya, baru dipaksakan bukti-bukti itu. Kita kan dominan due process model. Jadi proses itu apa yang dikumpulkan dari lapangan dikumpulkan, gitu, disilahkan membuat asumsi agar penyelidikan itu terarah. Baik, Yang tidak boleh disimpulkan asumsi baru dikumpulkan bukti untuk mendukung asumsi itu. Oke, baik, kami dapat poin Anda. Terakhir, Prof, singkat saja. Jadi apa yang kemudian bisa Anda proyeksikan kemudian akan bagaimana akhir dari kasus ini? Apakah kemudian dengan penjelasan esok juga akan menjelaskan kepada publik sebetulnya kasus ini? Sebetulnya dilepasnya video almarhum itu berada di rooftop itu sebetulnya menurut saya bagian dari pengkondisian tentang hasil yang akan diumumkan. Oke. Ya, jadi saya yakin Teasing gitu ya. bahwa sebetulnya itu sudah diperoleh oleh polisi jauh, mungkin pada minggu pertama gitu ya. Tapi baru dilepas pada 3-4 hari lalu untuk mengkondisikan publik bahwa kalau nanti hasilnya ini jangan kaget ya gitu ya. Kenapa? Karena tadi kembali pada teori bahwa seorang yang bunuh diri itu pasti menampilkan gelagat perilaku, percakapan, tulisan atau mungkin posting yang aneh-aneh gitu kan. Nah, maka dengan yang bersangkutan berada di sana 1 jam berapa? 20 menit. 26. Ini kan sesuatu hal yang ya oke, karena kalau misalnya saya datang ke sana tentu masih bagus ya ngeliat Monas. Tapi kalau sih yang bersangkutan pegawai di sana udah bosan gitu kan. Sampai 1 jam itu berarti ada sesuatu yang akan dilakukannya. Demikian. Jadi seharusnya tergambar dengan kemudian video itu, kemudian narasi yang hari ini sudah publik ketahui, tidak akan jauh dari itu, Prof? Saya sih yakin tidak akan jauh. Oke, baik, Mas Yan, terakhir menurut Anda, jadi apa yang kemudian harus bisa disampaikan ke publik agar narasinya tidak kemana-mana lagi begitu, Mas Yan? Ya, jadi memang yang dikatakan oleh
Prof. Adrianus itu sudah dibicarakan oleh publik. Tadi salah satu influencer yang kita sebutkan tadi itu sudah bilang, ada salah satu postingannya, telah terjadi pembelokan narasi dia bilang. Oke. Ya, artinya itu dari kasus pembunuhan jadi bunuh diri. Yang diserang adalah ya kinerja kepolisian lagi itu. Makanya mohon kalau bisa ya itu Pak tadi, adanya ke depan itu literasi penyidikan gitu. Masyarakat dikasih tahu nih beberapa proses-proses. Jadi masyarakat tuh paham. Karena sekarang ini udah negatif thinking duluan Pak, mohon maaf betul. Dan itu kalau misalkan itu nggak dijawab, rasa publik dapat bahwa polisi melindungi dan mengayomi itu nggak ada. Oke, jadi artinya bisa bergulir kemana-mana ya? Bisa Mas bergulir Nanda ya? kemana-mana. Secara citra begitu ya? Jadi saya yakin sih data fakta terkait bukti, terkait saksi itu udah kuat yang mengurus kepada satu hal. Mohon juga di wilayah narasinya itu. Oke, Gitu, baik ya. Mas Yan. Kami dapat Kurang poin lebih Anda. seperti itu. Pak Ari, terakhir dari Anda. Ya, saya kembali pada ini ya. Ini tantangan daripada polisi ya untuk segera memberikan terangnya perkara gitu. Tidak usah ragu-ragu, takut nanti disalahkan gitu ya. Yang penting jujur dan kemudian inilah yang didapat sampaikan pada publik. Ini kemampuan kita yang maksimal menggunakan scientific crime investigation, inilah dapatnya gitu. Kalau tadi Gitu aja. Prof. Adri mengatakan ya video di rooftop itu menunjukkan, menggambarkan sedikit soal kesimpulannya. Saya tidak mempunyai tanggapan untuk itu. Oke. Kalau saya intinya penyidik itu tadi bikin terangnya perkara aja kemudian disampaikan pada publik yang jelas sehingga publik tidak bertanya-tanya apalagi menimbulkan suudon tadi, wah ini polisi melindungi kasus yang sebelum terjadi. Ini teknik daripada penyidik cara menyampaikan itu supaya publik bisa tahu apa yang dikendaki gitu. Oke. Intinya cuman gini, penyidik pandai-pandai lah publik itu pengen apa, jawab itu. Jangan nggak dijawab itu. Oke, dan itu akan jadi rekomendasi Anda juga Iya, dengan itu yang saya institusi Polri hari ini? rekomendasikan selama ini saya udah kayak gitu. Publik pengen apa, jawab itu, jangan ditutup-tutupi. Apalagi nanti ngomongnya nanti untuk di pengadilan, nah itu sudah kuno itu alasan gitu. Oke, baik. Pak Ari, kami dapat poin Anda. Terakhir, Pak Yusuf, jadi saya konfirmasi sekali lagi. Jadi esok akan disampaikan secara clear oleh Kompolnas begitu? Sesuai yang direncanakan besok, apakah itu lanjut gelar lagi, dan perencanaan rilis itu memang akan besok. Artinya dari Kompolnas saja atau bersama-sama dengan Polda Metro Jaya begitu? Pak Yusuf? Sesuai yang telah kami sarankan lebih awal, bahwa di dalam gelar hadir Kompolnas, kami juga menyarankan dari pihak keluarga bisa dilibatkan, diikutkan dalam gelar. Begitu juga dalam rilis hasil penyelidikan, apa memang besok bisa disimpulkan, Kompolnas kita harapkan juga ada di situ dan kemungkinan besar ada besok. Oke, jadi artinya bersama-sama akan disampaikan ke publik begitu ya? Betul. Pak Yusuf, baik. Terima kasih para narasumber, Pak Yusuf dari Kompolnas, terima kasih. Pak Ari, penasihat ahli Kapolri, terima kasih. Mas Yan dari Drone Plate. Prof. Adrianus Meliala dari Kriminolog Universitas Indonesia. Terima kasih. Dan kami Prime Plus masih akan kembali pada hari dan jam yang sama di minggu depan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Sampai jumpa.